Adik-adik, selamat berjumpa kembali di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 pada pertemuan yang keempat ini. Pertemuan pertama kita sudah berbicara tentang kasih Allah. Pertemuan kedua kita sudah berbicara tentang solider. Pertemuan ketiga kita sudah berbicara tentang tugas Allah kepada kita. Nah, pertemuan yang keempat ini adik-adik, kita akan mendalami Aku Bangga Jadi Katolik. Gimana? Sudah siap belum? Kalau belum siap, mari siapkan diri kita di depan HP kita masing-masing. Oke? Ya, kalau sudah siap, berikan senyumnya dulu pada orang-orang di sebelah, di kiri kanan kita. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kita siap hangatin suasana kita dengan lagu Apa Kabar. Adik-adik masih ingat? Ayo kita bersama-sama ya. Halo, apa kabar? Luar biasa. Sehat. Puji Tuhan. Hari sebelum kita mulai, kita lanjutkan dengan pertemuan keempat ini. Mari kita hangatkan tempat ini dengan lagu dan berat. Saya rasa, saya pikir. 1, 2, 3. Saya rasa, saya pikir, saya sadar, lakukan. 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 Nah, adik-adikku yang terkasih, sebelum kita mengawali pertemuan hari ini, baiknya kita awali dengan doa pembukaan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang keempat ini. Dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional, utuslah Roh Kudus-Mu agar menaungi diri kami masing-masing, agar kami boleh menjadi utusan dan pewarta kabar sukacita-Mu. Ya Allah, berkati dan sertailah pertemuan hari ini, agar boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang akan kami berikan dan bagikan boleh menjadi manfaat bagi sesama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Bukan kesaksian akan kulakukan, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Bukan kesaksian akan kulakukan, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita untuk membaca kitab suci bersama-sama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 37 sampai 47.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik di rumah yang saya kasihi, kita barusan mendengar bacaan kitab suci yang bercerita tentang cara hidup jemaat pertama. Sebenarnya cara hidup jemaat pertama ini kita sudah sering lakukan bersama adik-adik ya. Kita sering berkumpul bersama-sama dalam satu kegiatan pembinaan iman. Kita sering berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi. Kita berkumpul bersama dalam mendoakan orang sakit dan orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita. Banyak yang sudah kita contohi dari jemaat pertama ini. Oleh karena itu adik-adik, dalam bacaan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita diminta untuk tetap mengikuti cara hidup jemaat pertama ini, yaitu para rasul. Nah, kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk berbagi harta kekayaan kita, dalam artian apa yang kita punya, kita bagi kepada mereka yang membutuhkan. Ya, kita mengunjungi orang sakit sebagai bentuk kepedulian kita. Nah, adik-adik, untuk meningkatkan semangat 2D2K, mari kita hidupkan cara hidup jemaat ini di dalam kehidupan kita bersama adik-adik di rumah dan bersama adik-adik di seluruh dunia, bahkan dimanapun teman-teman sekami kita berada. Ya, oke. Dengan begitu, mari Kakak mengajak kita untuk selalu rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Kita rajin berdoa, kita rajin baca kitab suci, supaya semangat hidup 2D2K ini boleh kita terapkan dalam kehidupan pelayanan iman kita. Oke, semoga adik-adik diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan dan renungan tadi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Raja semesta alam, Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami anak-anak-Mu berada. Oleh karena itu, dengarkanlah seruan doa dan permohonan kami.
Marilah kita bersama umat Katolik seluruh dunia bersatu dalam doa untuk perdamaian dunia. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga pihak-pihak yang sedang berperang segera menemukan jalan perdamaian. Semoga gereja tampil menjadi saksi kedamaian agar seluruh dunia mengalami kerukunan dan saling toleransi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang dalam penderitaan, Bapa yang Maha Baik, Allah sumber segala penghiburan, jadikanlah kami alat-Mu yang dapat menghibur orang yang dirundung penderitaan. Semoga dengan kekuatan-Mu kami dapat menyingkirkan hal-hal yang dapat menyebabkan penderitaan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang dapat menghibur orang yang menderita. Kami mohon, bagi para pemimpin masyarakat, agama dan negara. Semoga para pemimpin masyarakat, agama dan negara tidak memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan selalu mengutamakan kebaikan bersama dalam menentukan kebijakan-kebijakan umum, sehingga semua anggota masyarakat bisa mencapai hidup yang sejahtera, rohani, dan jasmani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kami. Walaupun pada saat ini bangsa dan negara kami, bahkan dunia, sedang dilanda oleh virus COVID-19. Semoga di tengah pandemi ini, kami tetap selalu menjaga persatuan dan kesatuan kami, agar terciptanya kerukunan dan keharmonisan pada sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah berada pada akhir dari pertemuan kita yang keempat. Masih ingatkah adik-adik dengan tugas kita sebelumnya? Di pertemuan pertama sudah disampaikan, kedua dan ketiga, yaitu kita membuat video yang berisi tentang perbuatan kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada alam sekitar. Masih ingat? Sudah membuatkah? Beberapa teman kalian sudah banyak yang mengirimkan. Ingat, nanti ada hadiah yang menanti kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa penutup. Siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami hari ini. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menjaga, menyertai dan melindungi kami semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami agar kami bisa melaksanakan kehendak-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang setia, melaksanakan kehendak-Mu, mewartakan kasih kepada sesama. Semuanya ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, untuk yang terakhir kalinya, mari kita tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih.